Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Leni Anggraini dengan NIM 155141058 Prodi Teknologi Pendidikan. Pada video ini, saya akan mereview dan menyampaikan kesimpulan materi pertemuan 1 sampai 7 pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Materi pertama, konsep dasar teknologi pendidikan. Dari materi ini, saya mempelajari bahwa teknologi pendidikan adalah proses sistematis yang mencakup perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran menggunakan metode dan media yang tepat untuk meningkatkan kualitas belajar. Yang kedua, teori pendidikan jarak jauh meliputi konsep dasar dan ciri pokok. PJJ memiliki ciri utama berupa pemisahan tempat antara dosen dan mahasiswa, penggunaan media komunikasi, pembelajaran yang terstruktur, serta menuntut kemandirian belajar. Ketiga, alasan utama diperlukannya PJJ. PJJ dibutuhkan untuk memperluas akses pendidikan, mengatasi hambatan geografis, menghemat biaya, dan menyesuaikan kebutuhan belajar bagi masyarakat luas. Keempat, variasi praktik dalam PJJ. PJJ dapat dijalankan melalui modul cetak, siaran radio, dan televisi, video conference, kelas online, hingga pembelajaran mandiri berbasis digital, disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Kelima, fungsi teknologi pendidikan dalam PJJ. Teknologi berfungsi sebagai menyampaikan materi, menghubungkan interaksi antara dosen dan mahasiswa, alat evaluasi, serta media yang membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Yang keenam, penggunaan teknologi pendidikan secara luas. Teknologi pendidikan tidak hanya digunakan di sekolah, tetapi juga dalam pelatihan, instansi pemerintah, industri, dan pendidikan non-formal. Teknologi memperluas peluang belajar tanpa batas dan tempat. Ketujuh, aplikasi teknologi pendidikan untuk memecahkan masalah PJJ. Teknologi membantu mengatasi masalah seperti kurangnya interaksi, keterbatasan akses sumber belajar, perbedaan kemampuan teknologi, dan hambatan komunikasi dalam PJJ. Kedelapan, pengalaman penyelenggaraan PJJ di negara maju. Beberapa negara maju telah berhasil menerapkan PJJ dengan dukungan sistem teknologi yang kuat seperti LMS yang terintegrasi, pelatihan tenaga pendidik, serta kebijakan pendidikan yang mendukung. Pengalaman ini menjadikan contoh penting bagi negara lain dalam memajukan PJJ. Yang kesembilan, bahan pembelajaran jarak jauh. Bahan belajar PJJ bisa berupa modul cetak, e-book, video pembelajaran, audio, infografis, hingga platform digital interaktif. Bahan harus dirancang dengan jelas, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dipelajari secara mandiri. Yang ke-10, manajemen pembelajaran PJJ, berbasis teknologi, pendidikan, dan biaya PJJ. PJJ membutuhkan manajemen yang terstruktur mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penggunaan teknologi dalam PJJ juga berpengaruh terhadap biaya, baik dalam bentuk pengembangan media, infrastruktur, maupun pemeliharaan sistem. Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa teknologi pendidikan adalah bagian paling penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan jarak jauh. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai media menyampaikan materi, tetapi juga membantu merancang pembelajaran, menyediakan bahan ajar yang mudah diakses, serta memecahkan berbagai kendala seperti jarak, waktu, dan keterbatasan interaksi. Dari konsep dasar hingga penerapannya di berbagai negara, saya memahami bahwa PJJ membutuhkan perencanaan yang terstruktur, penggunaan media yang tepat, serta manajemen pembelajaran yang baik agar proses belajar tetap efektif dan berkualitas. Namun, meskipun teknologi memegang peran besar, peran pengajar tetap tidak dapat digantikan oleh teknologi. Pengajar berperan dalam memberikan bimbingan, motivasi, penilaian yang bermakna serta interaksi manusiawi yang tidak dapat dilakukan oleh sistem digital. Oleh karena itu, teknologi pendidikan menjadi kunci untuk menciptakan pembelajaran jarak jauh yang fleksibel, efisien, dan mampu menjangkau lebih banyak peserta didik, tanpa menghilangkan esensi peran mengajar sebagai pendidik utama dalam proses belajar. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.